Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah membahas tentang pembunuhan yang terjadi di dekat danau. Pada episode kali ini, secara kebetulan aku juga mendapatkan cerita dari negara yang sama, yaitu negara Finlandia. Tapi yang lebih kebetulannya lagi, kejadiannya ternyata juga terjadi di tahun yang sama loh, yaitu tahun 1960. Hanya aja, kejadian tragisnya berlangsung di kota yang berbeda. Nah, pada episode kali ini aku rasa kisahnya jauh lebih tragis ya, karena korban ditemukan meninggal di dalam oven. Nah, kalau kalian penasaran dengan ceritanya, tonton sampai habis dan Ayo kita mulai. pada tahun 1960, ada seorang wanita yang baik hati dan ramah. Wanita tersebut bernama Hilka Hilevi. Hilka Hilevi berusia 33 tahun, dan pada saat itu ia sudah menikah dengan suaminya yang bernama Pentti Frans Olavi Saarinen, yang mana kemudian ia mengubah namanya menjadi Hilka Saarinen. Hilka dan suaminya diketahui sudah memiliki 5 orang anak, sehingga mereka memutuskan untuk meminjam uang dan kemudian uangnya digunakan untuk membeli rumah dari saudaranya yang berharga murah di desa Krotila, Kokemaki. Kota Kokemaki berjarak 2 jam jauhnya dari ibu kota Finlandia, yaitu Helsinki. Dan di sanalah ia membangun keluarga kecilnya dan menetap di sana. Pada saat itu, pekerjaan suami Hilka, yaitu Frans Saarinen, adalah seorang tukang batu bata atau stone mason. Tukang batu bata pada saat itu sangatlah dihargai oleh banyak orang dan merupakan pekerjaan yang bagus, apalagi ketika mereka tinggal di kota kecil di pinggiran kota. Sementara Hilka adalah ibu rumah tangga yang baik yang mengurus kelima orang anaknya di rumah. Pekerjaan yang dimiliki oleh Frans Saarinen memberikan income yang bagus yang bisa menghidupi dirinya, istrinya, dan kelima orang anaknya. Awalnya, satu keluarga tersebut hidup dalam keadaan yang sangat baik. Akan tetapi semuanya mulai berubah ketika Frans, sang kepala keluarga, memutuskan untuk mencoba minum-minum dengan rekan sejawatnya di klub-klub terdekat dari rumahnya. Awalnya, Frans Saarinen hanya coba-coba untuk minum sedikit dengan teman-temannya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mulai kecanduan. Semakin hari, minumnya semakin banyak. Bahkan, ia mampu menghabiskan hampir seluruh gajinya hanya untuk minum-minum saja. Kadang-kadang bahkan ia tidak punya uang untuk diberikan kepada keluarganya, sehingga keluarganya tidak mampu untuk membeli makan atau menghangatkan rumah. Dari sinilah akhirnya pertikaian di rumah tangga dimulai. Awalnya, Frans mulai mengejek istrinya dan berkata bahwa istrinya tidak becus dalam memasak dan tidak mampu untuk bersih-bersih rumah. Selain daripada itu juga, Frans juga mulai main fisik dengan istrinya. Kadang-kadang ia memukul, menendang istrinya, bahkan orang yang tinggal satu kampung dengan keluarga Frans pernah mendengar rumor bahwa Frans pernah memasukkan kepala istrinya ke dalam satu buah ember yang berisi kotoran hanya karena katanya ia menganggap istrinya makan seperti babi. Tidak hanya itu saja, dengan alasan yang sama, istrinya juga pernah mendapati kekerasan dari Frans dengan cara tangannya yang ditusuk menggunakan garpu. Dikarenakan kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Frans, istrinya Hilka Saarinen dan juga kelima anaknya mulai merasa ketakutan. Tetangga-tetangga dari Frans juga mulai memperhatikan bahwa Hilka memiliki tubuh yang penuh dengan lebam-lebam. Tapi para tetangga tersebut, mereka tidak mengetahui seberapa jauh kekerasan yang sudah dilakukan oleh Frans kepada istrinya. Rumor tentang Frans yang menganiaya istrinya terus-menerus beredar ke tetangga-tetangga yang tinggal berdekatan dengan keluarga Frans. Selain daripada badan Hilka yang dipenuhi dengan lebam-lebam, tetangga-tetangga juga memperhatikan bahwa kelima anak kandung Frans dan Hilka juga mulai kelihatan kurang gizi. Dikarenakan para tetangga sangat khawatir dengan nasib dari anak-anak Frans, maka mereka segera memanggil polisi untuk datang dan menginvestigasi sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah itu. Polisi pun juga dapat melihat bahwa kelima anak Frans sedang dalam kondisi kurang gizi karena mereka sangatlah kurus. Dan dikarenakan hal tersebut, polisi akhirnya mengambil secara paksa kelima anak Frans dan Hilka supaya bisa diadopsi
kepada keluarga lain atau diletakkan di panti asuhan. Dengan kepergian kelima anaknya tersebut, ini menandakan bahwa Hilka akhirnya hidup sendirian hanya dengan suaminya yang kasar itu. Ternyata, ketidakhadiran kelima anaknya Franz dan Hilka tersebut justru malah membuat Franz semakin tidak segan-segan untuk menyiksa istrinya. Namun, meskipun tetangga-tetangganya melihat Hilka yang memiliki luka yang semakin parah di sekujur tubuhnya, tidak ada satu orang pun daripada mereka yang melaporkan Franz kepada polisi. Sehingga, Hilka harus hidup bersama dengan suaminya yang kasar tersebut secara bertahun-tahun, tanpa ada orang lain yang tahu kekerasan apa yang sudah ia terima dari suaminya. Meskipun kelima anak Hilka sudah diambil paksa secara polisi dan tinggal di tempat yang berbeda dengan orang tuanya, ada seorang anak yang tidak pernah melupakan ibunya. Anak tersebut adalah anak pertama Hilka yang bernama Seppo Saarinen. Seppo, meskipun sudah tinggal terpisah dari orang tuanya, terus-menerus merasa khawatir dengan kondisi ibunya karena ia mengetahui bahwa ayahnya sangat mudah sekali bermain tangan kepada ibunya. Akhirnya, dikarenakan kekhawatiran yang sangat besar tersebut, ia memutuskan untuk memberitahu kedua orang tua mereka bahwa pada Natal tahun ini, ia akan mampir sebentar ke rumah untuk singgah beberapa hari sambil merayakan Natal bersama kedua orang tuanya. Seppo akhirnya menepati perkataannya. Ia datang ke rumah orang tuanya dengan membawa satu orang temannya lagi yang rencananya akan juga menginap di rumahnya. Namun, Seppo datang 1 hari lebih awal daripada yang ia rencanakan karena ia ingin membuat kejutan untuk kedua orang tuanya. Ketika Seppo dan satu temannya akhirnya sampai di rumah orang tuanya, mereka berdua terlihat sangat bingung karena seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan dari luar rumah Seppo. Ketika kedua anak tersebut mendekati rumah itu dan ingin masuk ke rumah, mereka mendapati bahwa pintu utama rumah tidak terkunci, sehingga mereka masuk melalui pintu itu. Namun, ketika mereka sudah berada di dalam rumah, mereka mendapati bahwa Franz terlihat sedang melakukan sesuatu di dapur. Dan ketika Franz menyadari bahwa kedua anak tersebut sudah sampai di rumah sehari lebih awal, ia segera dengan terburu-buru keluar dari dapur dan kemudian mengunci pintu dapur seolah-olah ingin menyembunyikan sesuatu yang berada di dalam dapur. Franz kemudian berkata kepada kedua anak tersebut, "Kenapa kalian datang 1 hari lebih awal?" Wajah Franz pada saat itu terlihat seperti merasa sedikit cemas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mencurigai hal tersebut. Seppo yang hanya disambut oleh ayahnya kemudian bertanya kepada Franz. "Di mana ibu? Kenapa aku tidak melihatnya?" Franz kemudian hanya menjawab bahwa istrinya sudah pergi meninggalkannya ketika ia sedang mencari kayu bakar di hutan. Seppo yang mendengarkan jawaban ayahnya tersebut tentu saja merasa sangat terkejut. Meskipun ia tahu bahwa Franz suka main tangan kepada ibunya, tapi ia juga tidak menyangka bahwa ibunya bisa langsung melarikan diri begitu saja dari rumah tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Setelah percakapan tersebut, Franz langsung menyuruh kedua anak tersebut untuk langsung pergi ke kamar untuk meletakkan barang-barang mereka. Franz juga kemudian berkata bahwa ia tidak mempunyai cukup uang untuk menghangatkan 2 ruangan, sehingga pada malam itu mereka harus tidur bertiga di satu ruangan, yaitu di dalam kamar Franz. Mereka bertiga akhirnya langsung pergi ke kamar. Namun, tetap ada satu perasaan janggal yang dirasakan oleh Seppo yang membuatnya kembali bertanya tentang keadaan ibunya kepada Franz. Seppo juga kemudian berpikir bahwa Hilka, ibunya, tentu saja tidak akan pergi jauh dan mungkin saja ibunya masih berada di daerah sekitaran rumah itu untuk mencari pekerjaan lain untuk menghasilkan uang. Akan tetapi, Franz yang mendengarkan pernyataan Seppo tersebut langsung dengan segera menyanggah Seppo, menolak semua pernyataan-pernyataan Seppo dan kemudian malah dengan entengnya menegaskan bahwa ibunya sudah tidak ingin bersama dengannya lagi. Kecurigaan kemudian mulai membesar di dalam hati Seppo, terutama ketika ia melihat ayahnya menceritakan hal-hal yang terjadi dengan ibunya
dengan wajah yang datar tanpa terlihat perasaan cemas sedikit pun. Namun, tentu saja Seppo tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa memendam kecurigaannya tersebut dan kemudian beranjak pergi ke kamar untuk bersiap-siap segera tidur. Akan tetapi, pada malam tersebut, dikarenakan Seppo membawa satu orang temannya untuk menginap dengannya, Seppo harus mengambil satu buah extra bed supaya temannya juga bisa tidur di kamar tersebut. Untuk mengambil extra bed, Franz harus mengambilnya dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah dapur, sehingga Seppo harus melewati dapur supaya bisa pergi ke ruangan tersebut. Ditemani oleh Franz, akhirnya Franz membukakan kunci gembok dari dapur, yang mana kemudian ia menyuruh Seppo untuk masuk melewati dapur tersebut dan dengan segera mengambil extra bed. Franz memandangi Seppo dari kejauhan untuk memastikan bahwa Seppo hanya mengambil extra bed dan harus dengan segera keluar dari dapur. Akan tetapi, dari cahaya di ruangan yang lain, Seppo bisa melihat bahwa kondisi dapur sangatlah berantakan. Ia bisa merasakan bahwa banyak sekali benda-benda yang berada di lantai dapur. Yang ia ketahui, benda-benda yang tergeletak di atas lantai ini dulunya mereka letakkan di bagian dalam oven yang berada di dapur. Karena oven tersebut memang cukup besar dan keluarga mereka juga sudah tidak menggunakan oven tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Oven ini adalah oven model lama yang terbuat dari batu bata dan ukurannya cukup besar sehingga harus menggunakan banyak sekali arang untuk menghidupkannya. Sementara pada masa-masa itu, keluarga Franz mengalami kondisi finansial yang sangat sulit, sehingga keluarga mereka tidak menggunakan oven tersebut dalam waktu yang lama dan malah menggunakan oven tersebut untuk menyimpan barang-barang yang tidak mereka gunakan. Seppo kemudian jadi berpikir, kenapa semua barang-barang ini dikeluarkan dari oven? Dan apa benda yang disimpan oleh Franz ke dalam oven tersebut, sehingga ia harus susah payah mengeluarkan benda-benda ini? Franz yang ditanya oleh anaknya hanya menjawab bahwa ia ingin membersihkan oven tersebut. Akan tetapi, Seppo malah menjadi semakin curiga karena kenapa mau membersihkan oven yang tidak pernah mereka gunakan selama bertahun-tahun lamanya. Namun karena diawasi oleh Franz dan juga tidak ada pencahayaan di dalam dapur, Seppo hanya bisa mengambil extra bed dan kemudian langsung keluar dari dapur dan menyimpan kecurigaannya di dalam hati. Hingga sampai waktu Seppo akhirnya harus pulang kembali ke panti asuhan, ia juga sama sekali tidak bertemu dengan ibunya. Waktu pun berlalu. Hari ke minggu, minggu ke bulan, namun ia juga tidak sama sekali mendapatkan berita tentang ibunya. Orang-orang yang tinggal sekampung dengan Franz juga sudah tidak pernah melihat keberadaan Hilka lagi. Mereka mulai berpikir hal yang tidak-tidak tentang keberadaan Hilka. Akhirnya, setelah berbulan-bulan tidak mendengarkan kabar dari ibunya tersebut, Seppo mulai melaporkan hal ini kepada polisi. Ia kemudian juga mencurigai bahwa ayahnya terlibat dari kasus kehilangan ibunya dan ia meminta polisi untuk datang bersamanya untuk mengecek rumah dari ayahnya tersebut. Seppo akhirnya datang bersama dengan para polisi. Ia dengan seksama mengecek satu persatu keadaan rumah yang ditempati oleh Franz selama bertahun-tahun. Kemudian akhirnya Seppo melihat kondisi dari oven yang berada di dapur. Ia menyadari bahwa ada batu bata yang baru saja diganti pada bagian atas oven. Ia kemudian berpikir, Kalau ada orang yang bisa menarik batu bata, membongkarnya dan menggantinya dengan yang baru, itu pasti adalah perbuatan ayahnya karena ia adalah seorang tukang batu bata. Ditambah lagi, ialah satu-satunya orang yang tinggal di rumah ini. Tetapi, untuk apa ayahnya membongkar oven ini? Seppo pun kemudian mengadukan hal yang janggal ini kepada polisi dan meminta polisi untuk mengecek lebih lanjut tentang oven tersebut. Akan tetapi, polisi malah tidak menggubris Seppo dan hanya memandangi oven dari luar. 6 tahun pun akhirnya berlalu tanpa adanya hasil investigasi dari hilangnya Hilka Saarinen. Namun, Seppo tidak pernah berhenti untuk mendapatkan keadilan untuk ibunya. Ia sekali lagi menuliskan surat kepada polisi yang kemudian memfokuskan kecurigaannya ke dalam oven tersebut dan menegaskan bahwa ia yakin 100% bahwa ayahnya mengetahui lebih daripada yang kita ketahui. Seppo juga bahkan pernah mengadukan hal ini kepada
jurnalis, dan konferensi pers supaya mereka bisa menekan polisi untuk bergerak dengan lebih cepat dan menanggapi kasus yang dilaporkan oleh Seppo secara lebih serius. Namun, lagi-lagi, polisi tidak bergeming. Franz tentu saja tidak suka dengan hal yang Seppo lakukan. Banyak kali Franz mengancam Seppo dan berkata, Kamu harusnya nggak perlu terlalu ikut campur soal hal ini. Urus saja dirimu sendiri. hingga akhirnya 12 tahun setelah kehilangan Hilkka Saarinen, yaitu pada tahun 1972, kepolisian mulai membuka kembali kasus-kasus yang belum terpecahkan di tahun-tahun sebelumnya. Pada kali ini, sang investigator dan detektif membuka kembali kasus Hilkka Saarinen. Mereka semua juga membuka kembali surat yang ditulis oleh Seppo 6 tahun sebelumnya. Akhirnya, polisi dan investigator dikerahkan untuk datang kembali ke rumah Franz dengan tujuan untuk menginvestigasi secara lebih detail tentang oven yang berada di dalam rumah Franz. Akhirnya, bertepatan dengan hari ulang tahun Hilkka Saarinen pada tahun 1972, oven pun dibuka. Ketika mereka melihat ke dalam oven, mereka tidak melihat ada sesuatu hal yang aneh. Oven tersebut terlihat biasa saja. Akan tetapi, ketika mereka menggali oven tersebut, mereka mendapati bahwa ada setumpukan pasir yang berada di dalam oven. Polisi kemudian memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi oven tersebut, dan akhirnya mereka menemukan sebuah sepatu boots karet yang ketika mereka mengambil boots tersebut ternyata juga terdapat sebuah kaki. Barulah diketahui bahwa sebenarnya Hilkka sudah berada di dalam oven tersebut selama 12 tahun. Kombinasi dari kondisi oven, pasir, dan udara berhasil mengawetkan tubuh Hilkka. Baju-baju yang dikenakan oleh Hilkka juga ditemukan dalam kondisi awet di dalam oven tersebut. Dilihat dari baju-baju yang ditemukan, pada saat kejadian tragis tersebut, Hilkka terlihat seperti hendak keluar dari rumah, yaitu dengan memakai sepatu boots dan sarung tangan wol di tangannya. Seppo juga bisa dengan mudahnya mengkonfirmasi bahwa itu adalah ibunya. Akhirnya, mendapati seluruh fakta ini, Franz dibawa ke meja pengadilan. Akan tetapi, Franz tentu saja menyangkal semua tuduhan. Ditambah lagi, karena polisi juga masih belum bisa menentukan apakah Franz melakukan hal ini secara sengaja atau tidak sengaja. Franz yang mengetahui bahwa polisi masih belum menemukan cukup bukti untuk menangkapnya, kemudian mengarang sebuah cerita bahwa ada sekumpulan orang yang merampok rumahnya sehari sebelum Hilkka menghilang. Namun, tentu saja karena rekam jejak Franz yang tidak baik di mata orang-orang di kampungnya, orang-orang percaya bahwa tentu saja Franz adalah seseorang yang membunuh istrinya sendiri. Franz awalnya dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi, karena tidak ada buktinya sama sekali bahwa Franz lah yang melakukan hal ini, pada akhirnya Franz dibebaskan dari segala tuntutan dan bahkan ia bisa pulang kembali ke rumahnya. Akhirnya, sampai hari ini, tidak ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai pembunuh dari Hilkka Saarinen. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, tinggalkan komen, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu ya di episode selanjutnya. Dadah!